Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kali ini kita akan lanjutkan tentang metodologi studi Islam bersama saya Sumadi. Di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas tentang perkembangan studi Islam di dunia Islam. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangan studi Islam di dunia barat sebagai bagian untuk kita memahami bagaimana metodologi dan perkembangan studi Islam saat ini. Nah, perkembangan studi Islam di dunia barat itu dibagi dua fase. Pertama, fase kejayaan Islam, yaitu saat Islam mengalami masa kejayaan. Nah, banyak masyarakat barat menimba ilmu di berbagai universitas di wilayah kekuasaan Islam. Kemudian karya ulama Islam mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, sehingga mulai ada transformasi dari mulai menuntut ilmu sampai kepada penerjemahan karya-karya ulama ke bahasa Latin. Itu di fase kejayaan Islam. Kemudian di fase runtuhnya Islam, yaitu studi Islam dimulai sejak Renaissance di Barat, ya, sebagai abad pencerahan di Barat. Di saat ini itu terjadi dinamika dari mulai hegemoni kajian Islam di kalangan orientalis atau hegemoni Barat, kemudian mulai bangkitnya ilmuwan Muslim, sehingga kemudian terjadilah dialog antara Muslim, Islam, dan Barat, dan akhirnya terjadilah kolaborasi menurut saya antara Islam dan Barat sampai sekarang dalam konteks kajian Islam. Nah, fase kejayaan Islam itu dimulai abad 8 sampai 13 Masehi. Nah, bagaimana kajian Islam di Barat di masa ini? Nah, terjadi kontak manuskrip dan literatur antara Barat dan Islam. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, saat pemerintahan Al-Ma'mun, yaitu tahun 813 sampai 833, terjadi gerakan penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab. Nah, gerakan ini itu memberi dampak pada transformasi, adaptasi, dan juga dialog ilmu pengetahuan Barat dan dunia Islam. Nah, kebudayaan Islam pada era ini dipandang mampu menjadi jembatan lahirnya akulturasi sekaligus transformasi kebudayaan Yunani kuno ke arah peradaban ilmu pengetahuan yang modern. Nah, selain kontak manuskrip dan literatur, juga kontak perguruan tinggi Islam dan orang Barat. Dinasti Umayyah di timur 756 sampai 1031 Masehi yang berpusat di Cordova, Spanyol, menjadi media transformasi ilmu dari Islam ke Eropa. Nah, banyak orang Eropa yang belajar ilmu pengetahuan di Cordova. Nah, selain itu di fase kejayaan Islam juga ditandai peristiwa Perang Salib, itu tahun 1096 Masehi sampai 1192 antara umat Islam dan Kristen yang berlangsung dalam catatan sejarah selama 200 tahun. Itu menyebabkan kesadaran Barat betapa di dunia Islam telah terjadi banyak sekali kemajuan, sehingga Barat berupaya mempelajari ulang khazanah intelektual Islam melalui karya-karya ilmuwan Muslim. Nah, kemudian kajian Islam di Barat itu masuk pada fase runtuhnya Islam, yaitu 16 sampai 19 Masehi lah, kira-kira begitu. Nah, abad 16 sampai pertengahan abad 19 merupakan fase kolonialisme Barat terhadap dunia Islam. Jadi selama abad Renaissance, Eropa menguasai dunia
untuk mencari perdagangan, aset ekonomi, kekuasaan di ilmu pengetahuan juga, dan juga termasuk di dalamnya dalam misi penyebaran agama. Nah, pada fase ini Barat mengkaji dan belajar berbagai kemajuan yang pernah diraih umat Islam selama kurang lebih 7 abad. Sehingga pada tahun 1789, Napoleon Bonaparte menguasai Mesir dan membawa antropolog untuk mempelajari bahasa Arab, Al-Quran, hadis. Nah, peristiwa ini merupakan bagian dari transformasi pengetahuan dari Islam ke Barat. Nah, selain itu juga di masa ini ditandai Kesultanan Turki yang kemudian berubah menjadi Republik Turki juga mengadakan kontak dengan negara-negara Eropa dan kemudian menghasilkanlah gerakan-gerakan pembaharuan. Nah, selanjutnya kajian Islam pada fase bangkitnya Islam, bangkitnya Islam secara ekonomi, politik, juga secara hazanah intelektual, yaitu 19 Masehi sampai sekarang. Jadi sejak Renaissance di Barat, perkembangan studi Islam dimulai dari sumber-sumber bacaan dan karya para orientalis. Umat Islam sumbernya dari sana. Namun seiring banyaknya sarjana muslim, ilmuwan muslim yang sekolah di Barat, kemudian juga menghasilkan produk ilmu pengetahuan berbagai buku dalam bentuk berbagai buku dan tulisan-tulisan jurnal dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan lain-lain. Sehingga studi-studi Islam mulai berkembang menjadi studi mayor di berbagai perguruan tinggi, di berbagai negara. Dan ada juga yang minornya dengan nama apa? Islamic Studies atau Middle East Study. Nama lainnya juga Religious Studies gitu. Jadi ini studi Islam di Barat yang kemudian menjadi studi yang sejajar dengan kajian-kajian yang lain. Namanya Islamic Studies, Middle East Studies, kemudian Religious Studies. Nah, fase bangkitnya Islam 19 Masehi sampai sekarang di Barat, perkembangan studi Islam di dunia Barat dikelompokkan menjadi 3. Pertama, berdasarkan dosen yang mengajarkan studi Islam. Yang kedua, berdasarkan perguruan tinggi. Dan yang ketiga, berdasarkan pusat studi. Kalau nomor 2, nomor 3 ya agak mirip lah gitu ya. Nah, berdasarkan dosen yang mengajar studi Islam itu dikelompokkan menjadi 2, yakni tenaga pengajar yang muslim dan tenaga pengajar yang non-muslim. Munculnya sarjana-sarjana muslim seperti Muhammad Iqbal, Fazlur Rahman di Chicago ya, Muhammad Arkon, Farid Esak, dan lain-lain. Ini merupakan sebuah atau hasil dari interaksi ilmuwan muslim, ya, pengajar muslim dengan sarjana-sarjana Barat. Nah, para sarjana muslim itu berdialog dan berkolaborasi dengan sarjana Eropa dan Amerika. Dan kemudian karena tadinya kajian Islam dikuasai oleh para orientalis, artinya oleh non-muslim, maka sarjana-sarjana muslim itu menjadi penguat rujukan bagi para sarjana Barat. Nah, mereka non-muslim lebih disebut dengan orientalis. Itu dari kata orient yang berarti timur, lis berarti ahli. Nah, sehingga secara bahasa orientalis adalah ahli ketimuran. Maksud timur di sini adalah Islam, karena Islam berasal dari timur. Sehingga orientalis adalah ahli keislaman yang bukan muslim. Mereka sangat ahli dalam kajian-kajian keislaman tetapi bukan muslim. Dan hari ini fenomena ini banyak terjadi di mana-mana. Tapi bagi ilmuwan biasanya mereka memiliki perspektif objektif sehingga sangat mudah berdialektika, berdialog, berkolaborasi dengan sarjana muslim. Nah, berdasarkan perguruan tinggi ini banyak sekali yang menyebutkan nama
Islam Studies atau Islamic Studies. Seperti di Amerika Serikat ada beberapa perguruan tinggi, di antaranya ada American Islamic College di Chicago. Istilah kajiannya dengan Islamic Studies atau Religious Studies. Kemudian di American University Massachusetts, Washington ya. Ini juga Islamic Studies, tapi juga ada Religious Studies. Kemudian di College of Worcester, itu namanya kajiannya Islamic Studies. Kemudian di University of Washington dengan program Comparative Islamic Studies and Comparative Religion. Nah, studi Islam saat ini di dunia barat sesungguhnya sekali lagi sudah menjadi studi yang mayor, artinya studi-studi yang itu sederajat dengan kajian-kajian lain di ilmu-ilmu sosial. Itu sehingga berbagai perguruan tinggi dan di dunia barat termasuk Australia di dalamnya. Kemarin waktu tahun 2019 saya berada di Newcastle University ya, University of Newcastle. Itu juga banyak fokus mengkaji Islam tetapi di Fakultas Ilmu Sosial. Nah, ya seperti di Harvard University, tadi sudah disebutkan ya, ada Massachusetts, University of Cambridge di UK, University of Oxford, Stanford University, University of California, dan lain-lain. Dilihat dari pusat studi ada Islamic Society of North America, ISNA, dan lain-lain. Sesungguhnya sekarang di barat cukup banyak ya, berbagai perguruan tinggi di dalamnya ada fokus pada Islamic Studies di berbagai fakultas, juga pusat-pusat studi yang sangat banyak tidak bisa diidentifikasi. Ini hanya beberapa contoh saja di tayangan ini tentang perguruan tinggi yang menyebut langsung Islamic Studies atau Religious Studies, juga pusat-pusat studi. Artinya apa? Perkembangan saat ini kajian Islam di barat itu menjadi kajian yang biasa dan sederajat dengan kajian-kajian ilmu-ilmu yang lain, khususnya ilmu-ilmu sosial. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita berdiskusi tentang perkembangan studi Islam di barat.